Persib kena transfer ban FIFA lagi. Ini kronologi lengkapnya. Bayangkan, di saat Persib Bandung sedang mempersiapkan diri menghadapi musim baru, melakukan perekrutan pemain, membangun skuad, dan mencoba mempertahankan kekuatan tim untuk kembali bersaing di level tertinggi, tiba-tiba muncul sebuah kabar yang langsung membuat bobotoh bertanya-tanya. Persib Bandung kembali masuk dalam daftar FIFA Registration Ban. Kabar ini tentu mengejutkan. Apalagi sebelumnya Persib sempat mendapatkan kabar bahwa larangan transfer mereka telah dicabut dan klub kembali bisa melakukan pendaftaran pemain baru. Lalu sekarang pertanyaannya adalah, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa Persib bisa kembali terkena larangan pendaftaran pemain? Apakah semua transfer Persib akan berhenti? Bagaimana nasib pemain-pemain baru yang sudah didatangkan? Dan apakah Persib benar-benar tidak bisa mendaftarkan pemain selama 3 periode? Nah, di video kali ini, kita akan membahas semuanya secara lengkap dari awal sampai situasi terbarunya. Pertama-tama, kita harus memahami dulu apa yang dimaksud dengan FIFA Registration Ban. Banyak orang ketika mendengar istilah transfer ban langsung berpikir bahwa sebuah klub tidak boleh melakukan transfer sama sekali, tidak boleh bermain, atau bahkan mendapatkan hukuman yang sangat berat sampai tidak bisa mengikuti kompetisi. Padahal konteksnya tidak sesederhana itu. Registration ban pada dasarnya merupakan larangan bagi sebuah klub untuk mendaftarkan pemain baru dalam periode tertentu. Jadi, Persib tetap bisa bertanding, tetap bisa mengikuti kompetisi, dan pemain yang sudah terdaftar tetap bisa dimainkan. Yang menjadi persoalan adalah ketika klub ingin mendaftarkan pemain baru ke kompetisi. Nah, masalah seperti ini tentu sangat serius bagi sebuah klub profesional. Karena dalam sepak bola modern, mendatangkan pemain bukan hanya soal menemukan pemain, melakukan negosiasi, kemudian mendapatkan tanda tangan kontrak. Setelah pemain sepakat bergabung, masih ada proses administrasi dan pendaftaran yang harus dilakukan. Kalau sebuah klub sedang terkena registration ban, proses inilah yang bisa terganggu. Yang membuat kasus Persib semakin menarik adalah karena hukuman ini bukan muncul di tengah situasi di mana Persib sama sekali tidak pernah mendapatkan izin untuk melakukan transfer. Sebelumnya, Persib sempat mendapatkan kabar positif karena larangan transfer mereka telah dicabut. Artinya, Persib kembali memiliki kesempatan untuk mendaftarkan pemain baru. Hal tersebut tentu menjadi angin segar bagi bobotoh karena Persib memang sedang melakukan pembentukan skuad untuk menghadapi musim baru. Pemain baru mulai berdatangan, komposisi tim mulai berubah, dan manajemen bisa lebih leluasa melakukan perencanaan. Namun ternyata persoalan lama kembali muncul ke permukaan. Pada 10 Agustus tahun 2026, Persib kembali tercantum dalam daftar FIFA Registration Ban. Dan berdasarkan informasi yang beredar, sanksi tersebut berkaitan dengan sengketa lama antara Persib dan mantan pelatihnya, Robert Rene Alberts. Buat bobotoh lama, nama Robert Alberts tentu sudah tidak asing. Dia pernah menjadi pelatih Persib dan memiliki perjalanan yang cukup panjang bersama klub. Namun hubungan antara Robert Alberts dan Persib pada akhirnya berakhir dengan persoalan kontrak, yang kemudian berkembang menjadi sengketa. Persoalan tersebut tidak berhenti hanya di tingkat internal klub, tetapi kemudian masuk ke mekanisme penyelesaian sengketa sepak bola internasional. Dan disinilah kita bisa melihat bagaimana sebuah masalah yang terjadi beberapa tahun lalu ternyata masih bisa memberikan dampak terhadap klub sampai sekarang. Banyak orang mungkin bertanya, kenapa masalah kontrak lama bisa memengaruhi aktivitas transfer Persib di tahun 2026? Jawabannya, karena dalam sepak bola profesional, kontrak bukan sekadar kertas yang ditandatangani oleh pemain, pelatih, dan klub.
Di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Ketika terjadi perselisihan mengenai kewajiban tersebut dan perkara kemudian masuk ke mekanisme penyelesaian sengketa, keputusan yang dihasilkan dapat memberikan konsekuensi administratif kepada klub apabila kewajiban tersebut belum diselesaikan sesuai keputusan yang berlaku. Itulah mengapa masalah yang terlihat seperti cerita lama ternyata bisa kembali menjadi persoalan baru bagi Persib. Dan yang membuat Bobotoh semakin khawatir adalah informasi bahwa registration ban ini berlaku selama 3 periode pendaftaran pemain. Kalau mendengar kata 3 periode, tentu banyak Bobotoh langsung berpikir bahwa Persib akan benar-benar terkunci dalam waktu yang sangat lama. Tetapi kita juga harus memahami bahwa status registration ban tidak selalu berarti klub harus pasrah dan menunggu 3 periode selesai tanpa bisa melakukan apapun. Dalam kasus seperti ini, penyelesaian persoalan yang menjadi dasar hukuman menjadi faktor yang sangat penting. Artinya, kalau persoalan yang menjadi dasar registration ban dapat diselesaikan sesuai mekanisme yang berlaku, status hukuman tersebut bisa berubah. Karena itu, yang harus diperhatikan bukan hanya angka 3 periode, tetapi juga bagaimana proses penyelesaian antara pihak-pihak yang terlibat dan bagaimana status tersebut kemudian diperbarui oleh FIFI. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling membuat Bobotoh penasaran. Apa dampaknya terhadap transfer Persib? Kalau registration ban masih aktif, hal yang paling jelas terdampak adalah pendaftaran pemain baru. Jadi misalnya, Persib sedang mengincar seorang pemain, melakukan negosiasi, kemudian kedua pihak sudah mencapai kesepakatan, bahkan kontrak sudah ditandatangani, itu belum otomatis, berarti pemain tersebut bisa langsung memperkuat Persib di pertandingan resmi. Masih ada proses pendaftaran pemain yang harus diselesaikan. Dan kalau pada saat itu registration ban masih aktif, tentu situasinya menjadi jauh lebih rumit. Namun Bobotoh juga harus membedakan antara pemain yang sudah terdaftar dengan pemain yang belum terdaftar. Jangan sampai muncul anggapan bahwa karena Persib terkena ban, semua pemain baru yang sudah didatangkan otomatis batal atau tidak bisa bermain. Tidak seperti itu. Pemain yang sudah terdaftar secara resmi, sebelum sanksi berlaku tidak otomatis kehilangan statusnya, hanya karena Persib kemudian mendapatkan registration ban. Sanksi tersebut pada dasarnya menyasar kemampuan klub untuk melakukan pendaftaran pemain baru selama periode hukuman berlangsung. Jadi kalau ada pemain baru Persib yang status pendaftarannya sudah selesai, situasinya berbeda dengan pemain yang baru akan didaftarkan setelah hukuman berlaku. Hal ini sangat penting untuk dipahami supaya Bobotoh tidak langsung panik. Persib juga tetap bisa bermain. Persib tetap bisa mengikuti kompetisi. Pertandingan tetap berjalan. Pemain yang sudah terdaftar tetap bisa dimainkan sesuai regulasi. Jadi, jangan sampai istilah transfer ban membuat orang berpikir bahwa Persib mendapatkan larangan bertanding. Karena registration ban dan larangan bermain merupakan dua hal yang berbeda. Namun meskipun begitu, masalah ini tetap tidak boleh dianggap sepele. Kenapa? Karena bursa transfer merupakan salah satu bagian terpenting dalam membangun sebuah tim. Bayangkan kalau di tengah musim Persib mengalami banyak cedera, kemudian pelatih merasa membutuhkan tambahan pemain di posisi tertentu, misalnya bek tengah, gelandang, atau penyerang. Dalam kondisi normal, manajemen bisa mencari pemain, melakukan negosiasi, dan kemudian mendaftarkannya. Tetapi kalau registration ban masih aktif, ruang gerak tersebut menjadi jauh lebih terbatas. Apalagi Persib merupakan klub yang memiliki target tinggi. Setiap musim, tekanan untuk mempertahankan performa dan bersaing di papan atas sangat besar. Karena itu, fleksibilitas dalam membangun skuad menjadi sangat penting.
Timing munculnya masalah ini juga cukup sensitif, karena Persib sedang berada di fase persiapan musim baru. Manajemen tentu ingin memastikan seluruh kebutuhan pelatih terpenuhi. Pemain baru harus segera beradaptasi. Skuad harus seimbang. Dan kalau masih ada posisi yang dianggap kurang, klub membutuhkan ruang untuk melakukan perubahan. Dengan adanya registration ban, tentu semua rencana tersebut harus dihitung ulang. Namun sekali lagi, jangan langsung menyimpulkan bahwa Persib akan berhenti melakukan transfer sampai 3 periode selesai. Kita harus melihat perkembangan kasusnya. Karena inti persoalannya bukan sekadar berapa lama hukuman tertulis di daftar FIFA. Yang jauh lebih penting adalah apakah persoalan yang menjadi dasar hukuman tersebut bisa diselesaikan dan apakah FIFA kemudian mencabut atau mengubah status registration ban tersebut. Dan kalau kita melihat ke belakang, Persib sendiri sebelumnya pernah mengalami situasi serupa. Larangan transfer sempat muncul kemudian dicabut sehingga Persib kembali dapat mendaftarkan pemain. Artinya, status hukuman memang bisa berubah. Inilah yang membuat beberapa hari dan minggu ke depan menjadi sangat penting. Manajemen Persib tentu harus bergerak cepat untuk menyelesaikan persoalan yang menjadi dasar hukuman tersebut. Karena semakin lama status ban bertahan, semakin besar pula potensi gangguannya terhadap perencanaan skuad. Dan dari sisi Bobotoh, tentu kita berharap masalah ini bisa segera selesai tanpa memberikan dampak besar terhadap perjalanan Persib di musim baru. Kalau kita melihat kasus ini lebih jauh, sebenarnya ada satu pelajaran penting yang bisa diambil. Sepak bola profesional ternyata bukan hanya tentang apa yang terjadi selama 90 menit di lapangan. Di balik pertandingan yang kita lihat, ada kontrak, administrasi, regulasi, kewajiban finansial, proses hukum, dan berbagai aturan yang harus dipatuhi klub. Persib bisa menang di lapangan. Persib bisa mendapatkan pemain bintang. Persib bisa memenuhi stadion dengan puluhan ribu bobotoh. Tetapi kalau ada persoalan administratif atau kontrak yang belum selesai, masalah tersebut tetap bisa memberikan dampak besar kepada klub. Dan kasus Robert Alberts menjadi salah satu contoh bagaimana persoalan yang terjadi di masa lalu dapat kembali muncul dan memengaruhi situasi klub di masa sekarang. Sekarang pertanyaannya, apa yang akan terjadi selanjutnya? Ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, Persib bisa menyelesaikan persoalan tersebut, dan FIFA kemudian mencabut registration ban. Kalau ini terjadi, aktivitas pendaftaran pemain baru bisa kembali normal dan Persib bisa melanjutkan rencana transfer mereka. Kemungkinan kedua, proses penyelesaian membutuhkan waktu. Kalau ini yang terjadi, manajemen harus benar-benar berhati-hati dalam menyusun strategi transfer dan membangun skuad dengan pemain yang sudah tersedia. Kemungkinan ketiga, kalau hukuman tetap berjalan, Persib harus memaksimalkan skuad yang sudah ada dan menyesuaikan strategi mereka dengan kondisi tersebut. Namun satu hal yang harus digarisbawahi, Bobotoh tidak perlu langsung panik. Ini memang masalah serius, tetapi bukan berarti Persib langsung dilarang bermain. Bukan berarti Persib keluar dari kompetisi. Dan bukan berarti semua pemain baru yang sudah didatangkan otomatis batal. Yang menjadi persoalan utama adalah pendaftaran pemain baru selama status registration ban masih aktif. Karena itu, sekarang perhatian Bobotoh seharusnya bukan hanya kepada kabar bahwa Persib terkena ban, tetapi juga kepada perkembangan penyelesaian kasusnya. Apakah manajemen Persib akan segera menyelesaikan persoalan tersebut? Apakah status ban akan kembali dicabut? Dan apakah Persib masih bisa melanjutkan rencana transfer mereka? Semua pertanyaan itu yang sekarang menjadi perhatian. Buat Bobotoh, tentu kita berharap persoalan ini tidak mengganggu perjalanan Persib di musim tahun 2026
atau tahun 2027. Karena setelah membangun skuad dan melakukan berbagai perubahan, tentu sangat disayangkan kalau masalah di luar lapangan justru menghambat langkah tim. Tetapi di sisi lain, kasus ini juga menjadi pengingat bahwa klub sebesar Persib harus benar-benar berhati-hati dalam mengelola kontrak dan kewajiban profesional. Karena sebuah keputusan yang dibuat hari ini bisa saja memberikan konsekuensi beberapa tahun kemudian. Jadi untuk saat ini, jangan langsung menganggap Persib tidak bisa bergerak sama sekali. Yang pasti adalah Persib kembali menghadapi registration ban FIFA. Dan situasi ini bisa memengaruhi pendaftaran pemain baru selama hukuman masih aktif. Sementara untuk pemain yang sudah terdaftar, mereka tetap menjadi bagian dari skuad dan dapat bermain sesuai regulasi. Sekarang tinggal bagaimana manajemen Persib menyelesaikan akar persoalan tersebut. Karena kalau masalah ini bisa segera diselesaikan, bukan tidak mungkin Persib kembali mendapatkan kebebasan untuk melakukan pendaftaran pemain. Dan kalau itu terjadi, Bobotoh tentu bisa kembali fokus kepada apa yang paling penting, yaitu melihat Persib berjuang di atas lapangan. Jadi menurut kalian, bagaimana seharusnya Persib menghadapi masalah ini? Apakah manajemen harus langsung menyelesaikan persoalan dengan Robert Alberts agar registration ban segera dicabut? Atau menurut kalian, Persib sebenarnya masih memiliki skuad yang cukup kuat meskipun tidak bisa menambah pemain baru? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian bobotoh yang ingin terus mendapatkan informasi terbaru seputar Persib, jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena kita akan terus membahas perjalanan Persib, bukan hanya tentang pertandingan dan pemain baru, tetapi juga berbagai cerita di balik layar yang bisa memengaruhi perjalanan Maung Bandung. Satu hal yang pasti, masalah di luar lapangan boleh datang silih berganti. Tetapi perjuangan Persib di atas lapangan harus tetap berjalan. Persib tetap Persib. Bobotoh tetap bersama. Dan sekarang kita tinggal menunggu bagaimana akhir dari drama registration ban ini. Sampai jumpa di video berikutnya.